hati kita isinya harus kebaikan, amal soleh. Hati kita tuh isinya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tuh isinya zikrullah. Hati kita tuh isinya hal-hal besar gitu loh. Jangan hal-hal kecil, hal-hal besar. Itu di hati. Sekaya apapun kita, kalau dalam hati kita uang, maka di dalam hati kita adalah hal-hal kecil dan kerdil. Karena Nabi SAW mengatakan, lau kanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran syurbata ma'. Kalau dunia itu senilai dengan salah satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setetes atau seteguk air. Kenapa orang yang gak beriman mendapatkan segala macam dunia dan segala macam harta dunia? Itu menunjukkan dunia tidak ada artinya di sisi Allah, bahkan tidak bisa menyaingi salah satu sayap nyamuk. Maka sekaya apapun kita, jika di dalam hati kita dikuasai oleh harta, maka kita dikuasai oleh hal kecil. Dan itu berlaku buat setiap kita, termasuk yang bicara. Karena ilmu ini buat diri kita dulu sebelum buat orang lain. Kita tidak tembakan ke orang lain, kita tembakan ke diri kita. Mari kita evaluasi. Jangan sampai dia kuasain. Kuasain hati itu fatal. Kita lawan, kita lawan, kita lawan. Ingat, kita punya DNA itu loh. Jadi harus dilawan. Harus diperjuangkan. Jangan biarkan dia kuasai hati kita. Begitu tuh harta kuasai hati kita, selesai. Mau 15 digit juga gak akan puas. Mau 30 digit gak akan puas. Ya 15, kuadriliun, kuadriliun lagi, 3 lembah. Terus mau jadi apa? Akhirnya mau wafat begitu. Gak sholat, gak puasa, gak infak. Orang punya harta triliunan tapi gak ada infak fisabilillah, yang benar-benar ikhlas dan tulus. Udah gitu triliunan harta gak jelas semua. Ketika ditanya, coba sisihkan yang benar-benar Anda yakin halal tuh berapa? Itu ada misalnya cuma ratusan juta. Anda punya puluhan M yang Anda yakin halal cuma ratusan juta, terus gimana hisapnya nanti di hari kiamat? Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Adapun kalau semua poin-poin di atas bisa kita dapatkan, maka itulah sebaik-baik harta. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Simak baik-baik hadis ini. Ni'mal malu salih, ni'mal malu salihu lirajuli salih. Sebaik-baik harta yang soleh itu di tangan orang soleh. Dan sebaik-baik harta yang soleh, harta yang baik, halal, thayyib dan seterusnya, itu di tangan orang soleh. Ini menunjukkan bahwa harta itu, harta yang banyak, yang halal, yang berkah, itu paling bagus kalau di tangan orang soleh. Jadi orang soleh pegang uang tuh bagus banget, kata Nabi. Orang soleh kalau pegang uang, bisa kasih A, kasih B, kasih C, kasih D, kasih E. Itu dah. Jadi opini bahwa orang soleh terus miskin segala macam, kata siapa? Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah punya uang, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf setelah Allah tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat setelah keluar dari penjara. Justru sebaik-baik uang tuh di tangan mereka. Sebaik-baik uang tuh di tangan orang soleh, di tangan ulama. Itu sebaik-baik uang. Ini kata Nabi, sebaik-baik uang tuh di tangan orang-orang soleh. Sebaik-baik uang di tangan orang yang takut kepada Allah. Sehingga dia bisa objektif, kasih A, kasih B, alokasikan ke sini, bagi ke sana. Terus. Bukan dimakan buat dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Dia kasih ini pertanggungjawabannya apa? Dia kasih ini pertanggungjawabannya apa? Dia kasih ini pertanggungjawabannya apa? Ni'mal malu salih li rajuli salih. Makanya ada nasihat bagus kepada Hakim bin Hizam. Catat baik-baik nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadirin Allah muliakan. Dalam hadis yang Quran Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Hakim. Dan ucapan ini awalnya karena Hakim bin Hizam itu meminta sejumlah harta kepada Nabi SAW. Jadi cerita gini, sa'altu Rasulullah SAW fa'atani. Aku meminta sejumlah uang kepada Nabi SAW, sejumlah harta kepada Nabi SAW, dan Nabi kasih kepada diriku. Thumma sa'altuhu fa'atani. Lalu aku minta lagi, gitu. Udah dikasih nih, nanti beberapa waktu lagi minta lagi.
Dikasih lagi sama Nabi SAW. Lihat Nabi SAW baiknya ya. Tsumma sa'altu fa'atani. Beberapa waktu kemudian minta lagi sama Nabi SAW. Dikasih lagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk yang ketiga ini, setelah Nabi kasih, Nabi berkata kepada Hakim, ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Wahai Hakim, harta ini itu hijau dan manis. Hijau dan manis. Jadi istilah mata lo hijau banget kalau ngeliat duit, ini gitu loh. Harta itu hijau dan manis. Ngeliat duit ada hijau mata lo. Ternyata ada ininya ya. Nah, kita lanjutkan. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Ini camkan baik-baik. Ini penting. Barang siapa yang mengambil sebuah harta bisakhawati nafsin burika lahu fi, dengan hati yang gak tertarik dengan harta tersebut, dengan hati yang mengkerdilkan dan mengecilkan harta tersebut, dengan hati yang gak bangga dengan harta itu. Dia ambil uang, itu haknya, bagiannya, tapi biasa aja. Ya udah, ini bagiannya, saya harus nafkahin diri saya, orang anak istri, anak dan sebagainya. Tapi nggak ada, gila akhirnya mimpiku jadi milioner jadi kenyataan. Enggak, biasa aja. Akhirnya gue jadi orang kaya. Enggak, biasa aja. Kata Nabi, itu yang diberkahi. Itu harta yang berkah. Itu salah satu bentuk harta. Harta gue berkah nggak? Gimana cara Anda nilai? Duit Anda sendiri. Anda bangga, Anda senang, Anda pede. Ketika Anda, jam Anda mahal. Ketika Anda pakai jam, gimana perasaan Anda? Kalau Anda jadi pride, itu nggak berkah. Anda punya tas branded, gimana perasaan Anda ketika jinjing tas branded Anda? Ketika bangga, senang, gue diakuin. Kalau maaf, itu nggak berkah. Tapi kalau kita butuh jam yang bagus memang, untuk kebutuhan, dan biasa aja, ini dunia, saya akan dihisap, saya bisa jawab apa enggak. Mobil kita bagus, tapi kita butuh buat keluarga. Saya butuh bicara sama misalnya istri saya, anak-anak pada saat perjalanan yang nyaman. Saya harus kerja, saya harus istirahat karena saya mobile terus, maka saya akan cari kendaraan yang nyaman untuk semua kebutuhan itu. Tapi biasa aja. Kalau memang harus naik bajai, saya naik bajai. Kalau harus naik ojek, ya sudah, saya naik ojek. Kalau saya harus jadi biasa aja. Jadi naik kendaraan premium dan kendaraan biasa, hati itu biasa aja, karena hanya kebutuhan. Ya, saya naik ini saya butuh. Tapi kalau memang saya butuh naik B, misalnya saya akan naik B. Kalau suatu saat saya butuh naik truk, ya saya naik truk. Biasa aja, hati itu biasa. Itu yang diberkahi, kata Nabi SAW. Itu harta, itu berkah tuh. Kehidupan kita berkah. Waman akhadahu bi isyrafin nafsin lam yubarak lahu fi. Dan apabila kita ambil dengan isyrafin nafs, kayak bangga, merasa tinggi, pede pakai barang itu, dapat uang, akhirnya gue berhasil jadi orang kaya, akhirnya lam yubarak lahu fi. Harta itu nggak diberkahi oleh Allah. Kita lanjut. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Dan itulah orang yang kondisinya seperti seseorang yang makan dan tidak pernah kenyang. Itu ternyata rahasianya. Ini punya 15 digit, nggak pernah kenyang. Ternyata dia pride sama harta. Dia bangga sama harta.